Assalamualaikum, kali ini pembahasan servis lampu. Ini dulu saya servis. Nah, ini tanggal pemasangan. Ini lampu penerangan jalan di kampung saya. Ini umurnya sudah hampir 2 tahun. Nah, ini nyalanya tidak mau terang. Nah, ini kelihatannya kemasukan air, jadi langsung saja dibongkar, dicek drivernya, apakah drivernya mengalami trouble atau biji LED SMD nya yang rusak, karena ini tidak mau menyala dengan terang. Nyalanya kurang terang, menyala tapi nyalanya kurang terang alias redup. Nah, ini ya kondisi dari driver. Dilihat kasat mata, kapasitor masih bagus, tidak ada yang melempuh, tapi kelihatannya di trafonya itu agak kosong-kosong dari belakang trafo. Nah, ini langsung saja dicoba, dites apakah cuma ada kabel yang kendor atau kendor solderan dari drivernya. Ini mau saya tes dulu. Nah, ini nyalanya redup, tidak mau terang. Nah, ini setelah driver PCB nya terlepas, dibersihkan, bekas-bekas solderan ini dibersihkan, dan kotoran yang menempel di PCB ini dibersihkan juga, karena bekas-bekas atau bekas air itu yang menjadikan korosi ini juga bisa mengakibatkan konslet pada SMD nya. Jadi ini harus dibersihkan dulu. Biasanya saya membersihkan PCB seperti ini dari kotoran itu menggunakan thinner thinner cat minyak untuk membersihkan kotoran-kotoran yang menempel pada PCB ya, karena menggunakan thinner itu mudah untuk dibersihkan. Bersihkan dengan sikat agar lebih bersih. Jangan takut cat dari PCB ini luntur ya,
tidak masalah kalau catnya saja cuma luntur. Yang penting jalur dari PCB ini tidak mengelupas. Kalau masalah catnya luntur itu tidak berpengaruh. Nah, ini setelah bersih dari kotoran, ini mau saya tes lagi apakah sudah mau menyala dengan terang kembali, karena mungkin karena kotoran-kotoran tadi mengakibatkan ground atau konslet, jadi tidak mau menyala dengan terang. Ya, ini mau pengecekan lagi. Ya, ternyata nyalanya tidak mau terang. Ya, terpaksa ini dicek semua dari biji LED sampai drivernya, kita cek sekalian semua biar tahu penyebab kerusakannya di mana. Langsung saja dicek. Ini pengecekan dari SMD-nya. Ternyata ini terlihat SMD-nya ini nyalanya sudah kurang bagus, redup-redup, ada yang terang, ada yang redup. Jadi ini sebaiknya diganti semua. Itu tadi saya beri tanda 1, itu yang paling parah, nyalanya sangat redup. Ini juga redup, jadi nyalanya itu kurang maksimal. Ini sebaiknya diganti semua biji LED-nya, biji LED SMD-nya, agar mendapatkan hasil yang lebih maksimal. Ya, ini langsung saja dilepas semua biji LED-nya, dan ini ternyata masih kotor ya di sela-sela dari LED SMD-nya ini. Ya, ini bekas-bekas korosi dari air. Ini karena ada air hujan yang masuk, mengakibatkan korosi seperti ini. Nah, ini harus dibersihkan kembali menggunakan thinner agar bekas-bekas dari
korosi ini hilang, bersih, dan tidak menjadikan ground, karena kalau terjadi grounding itu mengakibatkan biji LED-nya tidak nyala atau nyalanya redup. Bisa juga mengakibatkan kerusakan di driver. Nah, ini nanti drivernya juga harus dicek lagi. Nah, ini untuk pemasangan SMD nya setelah PCB dibersihkan dan benar-benar bersih, pasang kembali biji LED SMD nya. Tapi saya minta maaf, ini video saya percepat untuk mempercepat durasi, karena untuk pemasangan dari biji LED SMD seperti ini sudah ada di video-videoku yang lainnya. Ini saya percepat saja karena untuk pemasangan seperti ini ya sudah, mungkin sobat kreatif semua sudah paham. Jadi saya minta maaf, videonya saya percepat untuk mempercepat durasi dari video ini. Ya, ini selanjutnya di driver. Tadi sudah saya cek-cek, ternyata kerusakannya di trafonya. Jadi ini trafonya mau saya ganti. Ini trafo juga trafo jabutan. Sebenarnya saya mau jabut dari driver yang satunya itu. Setelah saya cek, ternyata kerusakan dari driver itu cuma di kapasitor. Jadi maneman ya, bahasa Indonesia maneman itu ya, sebutnya maneman aja. Maneman masih bisa diperbaiki. Jadi saya cabutkan dari driver yang kerusakannya lebih parah, seperti jalur-jalurnya mengelupas atau IC-nya terbakar. Itu saya ambil komponen-komponen yang masih bisa digunakan seperti trafo, kapasitor, diodanya, itu saya ambil. Nah, ini tadi juga sudah saya cek dioda aman, itu juga saya siapkan dioda jabutan. Nah, ini trafo yang asli 4 kaki, yang saya pasang 3 kaki tidak masalah karena fungsinya sama ya, menyambung tadi ya. Tadi itu sudah saya siapkan dioda jabutan juga, siapa tahu diodanya juga sudah mau rusak. Ternyata diodanya masih normal, yang rusak di trafonya. Nah, ini tinggal pengetesan. Dan driver yang satunya itu juga mau saya ganti kapasitornya. Ganti kapasitor, kelihatannya driver yang satu itu juga bisa nyala kembali. Jadi masih bisa diperbaiki ya, besok diperbaiki di video selanjutnya. Nah, ini tinggal melakukan pengetesan. Apakah mau nyala dengan terang atau masih redup. Langsung saja dites. Ya, ini alhamdulillah mau menyala dengan terang ya, terang seperti baru kembali. Nah, ini tinggal merakit ke casingnya, sudah jadi
lampu baru lagi. Nah, ini sangat pengiritan ya, seperti di kampung saya. Nah, ini untuk penerangan jalan kampung saya, jadi untuk mengirit dari kas kampung, tidak banyak mengeluarkan pengeluaran untuk beri lampu baru. Nah, ini cukup diservis, sudah dapat lampu yang nyala terang seperti baru kembali. Ya, seperti ini kalau kita mau berkreatif, wah, itu akan menjadi ngirit ya, ngirit banyak sekali. Beli lampu baru ya sekarang rata-rata yang bagus, lumayan bagus itu ya sekitar 45.000 sampai 60.000. Nah, ini modal sedikit sudah dapat lampu yang nyalanya terang seperti baru. Ini sangat pengiritan. Jadi untuk sobat kreatif, jangan patah semangat, terus belajar, karena saya juga masih belajar. Seperti menemukan kerusakan seperti ini tadi, biasanya itu saya menemukan kerusakannya itu di kapasitornya melepuh. Kalau tidak di kapasitor, kerusakannya di dioda jembatan itu sudah rusak. Biasanya kalau dioda itu mati total. Kalau kapasitor itu biasanya kedip-kedip atau nyalanya kurang terang. Nah, ini mendapatkan pengalaman baru, yaitu kerusakan di trafonya. Jadi bisa menambah ilmu. Nah, ini bisa menambah ilmu buat saya pribadi, menjadi pengalaman saya, dan bisa juga menambah ilmu untuk sobat kreatif semua. Jadi sebenarnya untuk servis lampu itu sangat simpel, mudah dipelajari, mudah dipahami, dan mudah dipraktekkan. Nah, jadi untuk sobat kreatif yang ingin belajar servis lampu, jangan takut, coba saja, pasti ketagihan. Nah, ini dulu saya juga pertamanya coba-coba servis, karena saya sebagai seksi penerangan jalan, mau tidak mau saya harus belajar servis lampu agar bisa ada pengiritan di kas penerangan jalan, jadi pengeluarannya tidak begitu banyak untuk perawatan lampu penerangan jalan. Jadi saya belajar servis lampu karena saya sebenarnya dulu sekolah itu di STM mesin, tapi STM mesin itu diajarkan semua basic dari kelistrikan, konstruksi, bubut, las, dan mesin itu sendiri sudah punya basic seperti ini. Jadi punya basic untuk servis kelistrikan seperti ini. Alhamdulillah sampai saat ini bertambah pengalaman saya, dan semoga pengalaman saya bagikan ke sobat kreatif semua ya. Semuanya sangat bisa bermanfaat untuk sobat kreatif semua, untuk selalu berkreatif, berkreasi, untuk hidup lebih irit. Semoga video kali ini bermanfaat untuk sobat kreatif semua, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.